Terima kasih. Saat ini secara khusus kami akan membahas bagaimana memecahkan ilmu teologi dengan menggunakan ilmu matematika. Banyak orang beranggapan bahwa ilmu teologi itu bertentangan, bahkan sangat bertentangan dengan ilmu matematika. Tetapi saat ini, coba saya akan memberikan sesuatu yang berbeda. Mari kita sama-sama mulai. Perhatikan baik-baik video ini. Mari kita lihat gambar apakah ini. Kalau saya bertanya, gambar apa ini? Anda tentu akan menjawab, ini adalah sebuah bidang segitiga. Dan memang benar, ini sebuah bidang segitiga. Lalu kalau kita memberikan nama kepada setiap sisinya, sisi A, sisi B, dan sisi C. Kalau saya bertanya ada berapa sisi, Anda tentu akan menjawab ada 3 sisi. Dan benar, ada 3 sisi. Kalau hanya sisi A saja, namanya bukan segitiga, itu garis lurus yang dinamakan A. Kalau hanya sisi B saja, itu bukan segitiga, itu namanya garis lurus yang bernama B. Demikian pula kalau sisi C saja, ini bukan segitiga namanya, tetapi garis lurus yang diberi nama C. Kita perhatikan sekali lagi. Sebuah segitiga dengan sisi A, B, dan C. Kalau saya menyentuh sisi B, kemudian saya bertanya, ini gambar apa? Tentu Anda akan tetap menjawab, ini gambar segitiga. Kalau saya menyentuh sisi C dan saya bertanya, ini gambar apa? Anda tetap menjawab, ini gambar segitiga. Dan benar, padahal yang saya sentuh adalah sisi-sisinya. Tetapi ketika saya bertanya, ini gambar apa? Anda menjawab, ini gambar segitiga. Kemudian satu ilustrasi kita berikan. Nah, ada matahari di sana. Kemudian kita lihat posisi matahari itu sangat tegak lurus begitu dengan sisi A, tegak lurus. Kemudian matahari itu memancarkan sinarnya. Kalau saya bertanya, sisi manakah yang terkena sinar matahari? Tentu Anda akan menjawab, hanya sisi A saja yang terkena sinar matahari. Sedangkan sisi B dan sisi C pasti tidak terkena sinar matahari. Dan kalau saya bertanya, apakah segitiga itu terkena sinar matahari? Ya, memang benar. Anda akan menjawab, segitiga itu terkena sinar matahari. Tetapi ketika tadi saya menyentuh sisi B atau menyentuh sisi C dan saya bertanya, ini gambar apa? Anda bilang ini gambar segitiga. Dan Anda bilang sisi B dan sisi C tidak terkena sinar. Padahal sisi B dan sisi C adalah segitiga. Dan menurut Anda segitiga itu terkena sinar. Jadi sisi B dan sisi C pun, kalau mereka adalah sebuah segitiga, pasti mereka juga kena sinar. Tetapi Anda sendiri yang berkata bahwa sisi B dan sisi C itu tidak terkena sinar. Oke, kita lanjut aja. Kita baca Matius pasal 24 ayat 35 sampai ayat 36 tentang akhir zaman. Bagaimana hari kiamat? Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ini tentang akhir zaman, hari kiamat. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Dikatakan anak pun, artinya anak manusia, yaitu Yesus Kristus, tidak, artinya tidak tahu tentang hari kiamat itu. Dan dikatakan hanya Bapa sendiri. Orang matematika akan berkata, berarti kalau Yesus tidak tahu hari kiamat, berarti Yesus bukan Tuhan, hanya Bapa sendiri ternyata.
Nah, saya mau buktikan memang benar Yesus dalam keadaan manusia tidak mengetahui hari kiamat, tetapi dalam keadaannya sebagai Allah, dia tahu hari kiamat. Mari kita buktikan sama-sama. Ada segitiga, kita beri nama Allah. Ada 3 sisi, kita ganti nama segitiga menjadi nama Allah. Kita namakan Allah itu. Kalau kita beri nama pada setiap sisi-sisinya, ada Bapa, Anak, dan kalau hanya Bapa sendiri, itu bukan Allah namanya. Kalau hanya Anak sendiri, bukan Allah namanya. Kalau hanya Roh Kudus saja, itu juga bukan Allah. Tetapi ketiganya bersatu menjadi satu pribadi, dan kesatuan dari 3 pribadi ini lah yang disebut dengan nama Allah. Sama seperti segitiga tadi, sisi A, B, dan C bersatu menjadi segitiga. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus bersatu menjadi Allah. Kalau saya menyentuh sisi Anak, kemudian saya bertanya, ini gambar apa? Ini namanya apa ini? Anda tentu akan jawab Allah. Kalau sisi Roh Kudus yang saya sentuh, ini gambar ini namanya apa ini? Anda akan menjawab Allah. Dan memang itu gambar Allah. Kemudian kalau kita beri ilustrasi, berhadapan tegak lurus dengan sisi Bapa, ada hari kiamat di sana. Nah, kalau demikian, saya akan berkata bahwa Bapa mengetahui hari kiamat. Hari kiamat diketahui oleh Bapa, dan Allah pun tahu hari kiamat. Kalau saya bertanya, apakah Anak dan Roh Kudus tahu hari kiamat? Anda tentu akan menjawab tidak tahu. Apakah Allah tahu hari kiamat? Sesuai dengan gambar ini, tentu Allah tahu. Kalau Bapa, pasti Bapa tahu hari kiamat. Nah, jelas ayat 36 dari Matius 24 mengatakan bahwa Anak manusia, Yesus Kristus, tidak tahu hari kiamat. Jelas sekali di sini bahwa Anak dan Roh Kudus ini tidak tahu hari kiamat. Tetapi ketika saya menyentuh sisi Anak atau menyentuh sisi Roh Kudus, dan saya bertanya, ini gambar apa ini? Anda menjawab, ini gambar Allah. Padahal Allah tahu hari kiamat. Berarti Yesus sebagai manusia memang tidak tahu tentang hari kiamat. Tetapi ketika bersatu dengan Bapa menjadi Allah, dia tahu hari kiamat. Jadi jelas antara matematika dengan teologi itu bisa disatukan. Seperti ini jadinya. Dan kesimpulannya adalah Yesus itu adalah Allah. Roh Kudus pun juga Allah, Bapa juga Allah. Bagaimana tadi dikatakan Anak pun tidak. Anak tidak tahu hari kiamat. Jelas sekali dalam gambar ini memang Anak tidak tahu hari kiamat. Tetapi Anda sendiri yang mengatakan bahwa Anak itu Allah. Ketika saya menyentuh sisi Anak atau sisi Roh Kudus, dan saya bertanya, ini gambar apa? Anda menjawab, gambar Allah. Seperti tadi segitiga, saya menyentuh sisi B dan menyentuh sisi C. Saya bertanya, ini gambar apa? Segitiga. Padahal segitiga terkena sinar matahari. Kok sisi B dan sisi C kok nggak terkena? Ketika saya menyentuh sisi Anak dan sisi Roh Kudus, Anda berkata, saya bertanya, ini gambar apa? Anda berkata gambar Allah. Padahal Allah di sini mengetahui hari kiamat. Jadi Anak dan Roh Kudus menurut Anda itu Allah, dan Allah menurut Anda itu tahu hari kiamat. Jadi yang menjawab Anda sendiri. Dan memang benar, semua sudah terpecahkan. Terima kasih.